Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan menyambungkan materi di minggu lalu mengenai taksonomi makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan dua taksonomi makhluk hidup, yaitu Kingdom Plantae dan Animalia. Untuk itu, mari saksikan videonya sampai habis dan dengarkan baik-baik setiap penjelasannya. Baik, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas yang pertama pada Kingdom Plantae atau tumbuhan, di mana ciri-ciri dari Kingdom Plantae yaitu multiseluler dan eukariotik. Kemudian terlindungi oleh dinding yang tersusun dari selulosa, serta memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kemudian berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Nah, Kingdom Plantae atau tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada tumbuhan tidak berpembuluh dan ada tumbuhan berpembuluh. Selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai tumbuhan tidak berpembuluh. Ciri-ciri dari tumbuhan tidak berpembuluh adalah belum memiliki berkas pembuluh pengangkut seperti xilem dan phloem. Kemudian yang termasuk ke dalam contoh tumbuhan jenis ini adalah lumut atau bryophyta. Nah, ciri-ciri dari lumut yaitu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian memiliki spora dan klorofil. Berkembang biaknya dengan cara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif, di mana secara generatif dilakukan dengan cara penyatuan antheridium atau sel kelamin jantan dan archegonium atau sel kelamin betina. Sedangkan perkembang biakan secara vegetatif melalui spora yang dihasilkan oleh sporogonium. Kemudian yang selanjutnya ada jenis dari tumbuhan lumut. Yang pertama ada lumut daun atau musky. Contohnya adalah Polytrichum comune. Kemudian yang selanjutnya ada lumut hati atau Hepaticeae. Nah, lumut hati ini contohnya adalah Marchantia polymorpha. Jadi lumut hati ini berbentuk lembaran daun yang bercabang-cabang. Kemudian yang terakhir ada lumut tanduk atau Anthocerotestaceae. Contohnya yaitu pada Anthoceros levis. Nah, lumut tanduk ini bentuknya menyerupai lumut hati, tetapi dapat dibedakan melalui sporofitnya yang membentuk seperti kapsul. Kemudian yang selanjutnya ada tumbuhan berpembuluh. Ciri-cirinya yaitu sudah memiliki jaringan pengangkut, kemudian memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan paku atau Pterodophyta dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Nah, yang pertama, tumbuhan paku atau Pterodophyta. Tumbuhan paku ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian belum menghasilkan biji. Akarnya serabut. Kemudian batangnya berupa rizoma, memiliki klorofil. Nah, daun mudanya menggulung serta berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Kemudian kita bahas mengenai masih tumbuhan paku, di mana berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi yang pertama ada paku homospor atau tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora, contohnya paku kawat. Kemudian ada paku heterospor, tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora berbeda ukuran, contohnya adalah paku rane. Kemudian ada paku peralihan. Ini adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama. Contohnya adalah paku ekor kuda. Nah, berikut ini adalah contoh dari beberapa tumbuhan paku. Yang pertama ada Silotum sp, kemudian ada Lycopodium sp, kemudian ada Equisetum sp.
Dan yang terakhir ada Adiatum sp. Kita lanjut mengenai klasifikasi tumbuhan paku. Nah, klasifikasi tumbuhan paku yang pertama yaitu Psilophyta atau paku purba. Di mana paku purba ini batangnya beruas dan berbuku. Kemudian terdapat daun kecil berbentuk sisik pada batang. Contohnya adalah Psilotum sp. Kemudian ada Lycophyta atau paku kawat. Nah, paku kawat ini daunnya berbentuk sisik, kemudian sporangium membentuk strobilus di ujung batang dan cabangnya. Contohnya adalah Selaginella caudata dan Lycopodium clavatum. Yang kemudian ada Spenophyta atau Equisetophyta atau paku ekor kuda, di mana batangnya mirip seperti ekor kuda. Contohnya pada Equisetum debile. Kemudian ada yang terakhir Pterophyta atau Filicinae atau paku benar. Nah, pada tumbuhan paku ini posisi daunnya pada batang membentuk sayap, kemudian sporangium tersusun dalam bentuk sorus. Contohnya adalah tumbuhan suplir atau Adiatum sp. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji ini memiliki organ berupa biji sebagai hasil dari reproduksi generatifnya. Dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Nah, pada tumbuhan berbiji terbuka ini, alat perkembangbiakannya disebut sebagai strobilus. Kemudian, perkembangbiakannya secara generatif melalui pembuahan antara spermatozoid dan ovum. Kemudian kenapa disebut sebagai tumbuhan biji terbuka? Karena bijinya tampak dari luar. Contohnya yaitu pada Genetum genemon atau melinjo. Kemudian ada juga Pinus mercusi atau tumbuhan pinus. Nah, yang selanjutnya ada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Di mana tumbuhan berbiji tertutup ini berkembang biak secara aseksual dan seksual. Kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Nah, pada tumbuhan monokotil, jenis akarnya yaitu serabut, kemudian batangnya memiliki ruas, pertulangan daunnya sejajar atau melengkung, kemudian akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat membesar. Contohnya terdapat pada Oryza sativa atau padi, kemudian ada Zea mais atau jagung, dan ada Ananas comosus atau nanas. Yang selanjutnya ada tumbuhan dikotil, di mana tumbuhan dikotil ini memiliki akar tunggang, kemudian bijinya memiliki dua keping lembaga, kemudian pertulangan daunnya menyirip dan menjari, serta akar dan batangnya sudah memiliki kambium, sehingga dapat membesar. Contohnya pada tumbuhan pepaya, tumbuhan jambu, dan tumbuhan lainnya. Kemudian ada perbedaan antara monokotil dan dikotil, di mana pada monokotil terdapat akar serabut, sedangkan dikotil akar tunggang. Kemudian pada monokotil, akar dan batang tidak berkambium, sedangkan pada dikotil berkambium. Kemudian pada monokotil, tulang daunnya melengkung atau sejajar, sedangkan pada dikotil menyirip atau menjari. Kemudian pada monokotil, bagian bunga berkelipatan 3, dan pada dikotil, bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Nah, di dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad karramna bani adama wa hammalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, dari surah Al-Isra ayat 70 ini, kita mengetahui bahwasanya
manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan segala keistimewaan dan kemuliaannya. Jadi di dalam penciptaannya, manusia ini dikaruniai akal, kemudian rupa yang indah, tubuh yang serasi, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan surah Al-Isra ayat 70 ini, kita dapat mengambil ibrah bahwasanya kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan, dan kita tidak boleh menyekutukannya. Kenapa? Karena Allah telah menundukkan dan melimpahkan kepada manusia apa yang ada di darat dan di laut, bahkan memeliharanya dengan perhatian yang baik. Nah, kemudian manusia diberi petunjuk untuk menciptakan kendaraan, kapal, pesawat terbang, dan alat-alat lainnya untuk mencapai kebutuhan dalam menjalani kehidupannya. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada kingdom Animalia. Jadi kingdom Animalia ini adalah makhluk hidup yang multiseluler serta heterotrop atau tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Kemudian Animalia ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hewan invertebrata atau tidak beruas tulang belakang dan hewan vertebrata atau beruas tulang belakang. Di mana hewan invertebrata ini terdiri dari porifera, Coelenterata, kemudian ada vermes, moluska, dan ada arthropoda. Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang terakhir ada Echinodermata. Nah, kita bahas yang pertama mengenai porifera. Porifera ini memiliki ciri hewan berpori, kemudian hidupnya di laut dan menempel pada batu-batuan, kemudian tubuhnya menyerupai tumbuhan, berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu pembentukan tunas, kemudian pada secara seksualnya dengan sel telur dan spermatozoid. Nah, kemudian dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Calcarea, Hexactinellida, Demospongiae, dan Sclerospongiae. Nah, berikut ini adalah contoh dari porifera, yaitu ada Leucosolenia sp, kemudian ada Spongia officinalis. Yang kedua ada Coelenterata. Nah, ciri-cirinya yaitu hewan berongga, kemudian bagian mulut dikelilingi oleh tentakel, kemudian mulutnya langsung berhubungan dengan rongga usus atau disebut juga gastrovakuler, dan tubuhnya memiliki dua bentuk, yaitu polif dan medusa. Di mana polif ini adalah bentuk Coelenterata yang menempel pada tempat hidupnya di dasar perairan. Sedangkan medusa ini adalah bentuk ubur-ubur yang berenang bebas di perairan. Nah, berikut ini adalah contoh dari Coelenterata. Ada hidra, kemudian obelia, kemudian ada Aurelia aurita, dan ada anemon laut. Nah, yang ketiga adalah kelompok vermes. Vermes ini bertubuh lunak, kemudian tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Platyhelminthes atau kelompok cacing bertubuh pipi. Contohnya adalah cacing hati atau Fasciola hepatica, kemudian cacing pita atau Taenia solium. Nah, yang selanjutnya ada Nemathelminthes atau kelompok cacing bertubuh gilik. Contohnya cacing perut, Ascaris lumbricoides, dan cacing tambang. Yang terakhir ada Annelida atau kelompok cacing bertubuh beruas, menyerupai cincin atau gelang. Contohnya adalah cacing tanah dan cacing wawu. Nah, ini adalah contoh dari Taenia solium atau cacing pita. Kemudian ada Ascaris lumbricoides. Ini adalah cacing perut, dan yang terakhir ada cacing tanah. Baik, kita lanjut mengenai moluska. Moluska memiliki ciri-ciri yaitu hewan bertubuh lunak. Kemudian tubuhnya dilindungi oleh cangkang, habitatnya ada di darat, air laut, dan air tawar. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok bivalvia atau Pelesipoda, ada gastropoda, contohnya bekicot, kemudian ada cephalopoda, contohnya gurita dan cumi-cumi. Ini adalah contoh dari moluska, ada bekicot, kemudian ada gurita. Selanjutnya ada
arthropoda. Nah, arthropoda ini adalah hewan yang memiliki kaki beruas-ruas. Kemudian rangka luarnya terdiri dari zat tanduk atau kitin. Dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Crustaceae atau kelompok udang-udangan, kemudian Insecta atau kelompok serangga, kemudian Arachnida atau kelompok laba-laba, dan Myriapoda atau kelompok hewan berkaki seribu. Ini adalah contoh dari arthropoda. Ada udang, ada laba-laba, dan lain-lain. Kemudian ada Echinodermata. Echinodermata ini memiliki kulit duri, kemudian hidupnya di laut, bergerak dengan kaki ambulakral, kemudian memiliki lengan sebanyak 5 atau kelipatannya. Kemudian dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea, Echinoidea, kemudian Ophiuroidea, kemudian Holoturoidea, dan Crinoidea. Nah, ini adalah contoh dari Echinodermata. Ada bintang laut, ada bulu babi, dan ada bintang ular laut. Selanjutnya ada hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini adalah kelompok hewan yang sudah memiliki ruas tulang belakang sebagai sumbu dari sistem rangkanya. Kemudian rangkanya berupa endoskeleton atau di dalam atau rangka dalam. Nah, hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada ikan atau Pisces, amfibi atau amfibia, reptil atau reptilia, burung atau aves, dan mamalia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ikan atau Pisces, ciri-cirinya bersirip dan bersisik. Kemudian bernafas dengan insang, berdarah dingin atau suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Nah, ini ada contohnya ikan lamprey dan ikan mas. Selanjutnya ada kelompok amfibi atau amfibia, di mana amfibi ini hidupnya dilalui di 2 lingkungan, yaitu di darat dan di air. Kemudian berkembang biaknya dengan cara bertelur, serta kulitnya berfungsi sebagai alat bantu pernafasan. Makanya selalu terlihat lembab. Contohnya adalah katak dan salamander. Kemudian ada reptil atau reptilia. Ciri-cirinya, reptil ini merupakan hewan melata atau merayap. Kemudian, kulitnya dilengkapi dengan sisik, serta berkembang biak dengan bertelur, dan ada juga yang berkembang biak dengan melahirkan. Contohnya adalah kura-kura, buaya, kemudian ular. Nah, yang keempat, ini adalah kelompok burung unggas atau apes. Ciri-cirinya memiliki tubuh yang ditutupi oleh bulu, kemudian memiliki sayap untuk membantu dalam terbang. Kemudian berkembang biaknya dengan cara bertelur dan dikategorikan sebagai hewan berdarah panas atau suhu tubuhnya tetap. Contohnya adalah elang, kemudian itik, kemudian ayam, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kelompok mamalia. Kenapa disebut mamalia? Karena memiliki kelenjar susu. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh rambut, berdarah panas, serta berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini adalah beberapa contoh dari hewan mamalia. Ada harimau, ada rusa, kemudian ada orang utan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sampai di situ saja pembelajaran kita. Agar pemahaman kalian semakin mantap, mari coba kerjakan soal yang ada di halaman 81, nomor 31 sampai 40. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.